Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode ke-7. Di episode sebelumnya, cerita Kang Dakol terhenti saat menceritakan Kang Unang yang lagi mencari-cari dombanya ya, kalau nggak salah. Kemudian bertemu dengan rombongan Pak Lebe bersama Kang Obon nih, dan Mang si Acung katanya. Kemudian apakah yang selanjutnya akan terjadi? Mangga kasadayana cara ketan. Tadi mau kata Mang Dudung, dan saya juga mendengar sih, ke sebelah barat arahnya ada suara domba seperti yang dibawa gitu. Ya udah tuh, ayo kita ke sebelah barat, kita cari domba kamu. Ayo Pak B. Kemudian 3 orang itu pun dengan membawa 2 obor selanjutnya berjalan ke arah barat, yang disangka oleh mereka ke sebelah sanalah domba itu ada yang membawa. Beberapa saat mereka terus berjalan menelusuri setiap celah, setiap rungkun ataupun semak-semak pepohonan yang dikira-kira ada kecurigaan, mungkin saja ada orang bersembunyi atau mungkin domba disembunyikan di sana. Terus mereka telusuri. Kebetulan ke arah sana termasuk batas kampung yang selanjutnya tidak ada lagi rumah, terus mengarah ke hutan yang dimaksud adalah hutan Gunung Luhur Tea. Warga kampung ataupun lembur handap itu pun kemudian guyur sada lemur ear saja jagat. Suasana menjadi genting ataupun ramai karena mendengar berita di kampung mereka ada yang kehilangan domba peliharaannya. Berita tersebar begitu cepat, kemudian yang merasa sehat, yang laki-laki keluar rumah dengan membawa obor dan juga senjata ala kadarnya, sabogana, apapun senjata yang mungkin bisa mereka bawa. Kemudian mereka keluar karena semuanya sudah paham ataupun mencurigai adanya tindakan pencurian di kampung mereka. Kemudian beberapa lama telah berlalu, terdengar suatu teriakan di sebelah barat, lebih ke arah utara. Ada yang berteriak, Kopangi, ketemu di sini dombanya. Terlihat obor-obor itu pun berbondong-bondong menuju ke arah datangnya suara yang memanggil tadi. Diceritakan rombongan Pak Lebe dan juga Mang Unang kemudian datang. Mana dombanya? Domba nama terkate ngali tidak terlihat. Ini ada dombanya. Kalau begitu mana itunya? Ada pencurinya ketemu tidak? Pencurinya saya gak tahu apa ada pencuri atau gimana ini. Yang saya lihat mah ini ada ini aja nih. Terlihat karena banyaknya obor di tempat itu, cahaya begitu terang menyinari tempat yang ditunjuk oleh salah seorang laki-laki. Di sana terlihatlah isi perut daripada domba. Mang Unang, lihat itu kepalanya masih ada. Apakah itu benar domba Mang Unang? Benar kayaknya seperti domba
domba jaluknya? Domba pejantannya? Kemudian Mang Unang mendekat. Iya, ini domba saya. Tapi kenapa hanya kepala, kaki, dan juga isi perutnya saja yang ada di sini? Mana badannya? Apakah ada dedemit yang memakan tubuhnya? Tapi yang kayak seperti ininya tidak dimakan gitu ya? Dedemit, dedemit. Maksudnya gimana, Mang Unang? Orang-orang yang ada di tempat itu pun heran dengan perkataan Mang Unang. Iya Mang Unang. Kenapa Mang Unang berbicara dedemit? Kan ini jelas. Domba Mang Unang ada yang, ada yang ngambil. Maksudnya sebelum ini saya sadar ada pencurian, ada penampakan. Kemudian Mang Unang pun menceritakan apa yang dialaminya saat dimulai istrinya ingin pergi diantar ke belakang sampai di tempat itu. Kalau begitu Mbak jadi bingung, apakah ini memang oleh dedemit? Tapi kalau sama dedemit, mana mungkin disisain, tapi boleh jadi juga, kata seorang yang agak tua mengatakan hal tersebut. Yang seperti ini mah menurut saya mah bukan sama dedemit, mungkin sama binatang buas. Tapi kalau binatang buas mah kadang-kadang isi perutnya juga suka dimakan. Terus tidak mungkin binatang buas kalau hanya menyisakan ini, kalaupun makan dagingnya pastinya dengan tulang-tulangnya disisakan. Ini mah tulangnya enggak ada, kayak diambil tubuhnya saja. Kalau menurut saya mah mungkin ini ada yang mencuri. Tapi karena kan kalau kepalanya, kakinya, dan isi perut mah itu susah dijualnya. Jadi yang diambilnya badannya saja. Kemudian riuh ricuh terdengar di tempat itu. Berbagai pendapat. Orang-orang berpikir mengeluarkan pendapat mereka masing-masing dengan kejadian apa yang terjadi di waktu itu. Sudah. Begini saja, Mang Unang. Ini beresin. Kalau dibiarkan di sini nanti bau bangkai dan bisa juga mengundang satwa yang buas. Takutnya mengganggu kepada orang-orang juga. Baunya mengganggu pada orang-orang yang lewat. Kemudian takut mengundang juga satwa-satwa yang yang buas. Jadi diberesin aja, dibantu. Cung, bantu Cung. Mana duduk atau siapa aja lah bantu Mang Unang ini. Terus Patua kampung ada tidak? Hadir di sini saya mah dari tadi juga memperhatikan, memang bingung ini. Kita belum bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Apakah sama binatang buas? Bisa dipahami. Kalau ada yang mencuri bisa dipahami. Tapi kalau menurut saya mah kalau sama dedemit gitu dan berdasarkan cerita Mang Unang mah ada kemungkinan juga, tapi tipis sih. Masa dedemit mau makan kambing? Baru saya dengar ada dedemit hantu pengen kambing kemudian nyari sendiri. Biasanya juga suka minta ya dengan menyurup semanding. Ini mau apa ini Patua kampung ngomongnya kemana-mana. Dedemit itu mah tidak ada. Yang ada mah mungkin orang jahat yang mau mencuri, ini disisain kepala dan lain-lainnya. Yang dagingnya dan tubuhnya di badannya itu dibawa. Udah. Ayo semuanya bubar. Tapi tetap waspada. Yang lainnya tetap tolong bantu Mang Unang beresin ini. Sayang ini. Kalaupun tidak dimanfaatkan, dikuburkan saja Mang Unang. Iya. Oh iya. Dibantu atuh, kata Patua kampung. Kemudian juga memberikan komando kepada orang-orang yang berada di tempat itu. Singkat cerita, orang-orang di kampung itu pun kembali ke rumahnya masing-masing dengan membawa cerita dan pendapatnya masing-masing dengan kejadian tersebut.
Kemudian bangkai domba yang hanya tersisa jeroan, kaki dan kepalanya saja itu pun dikuburkan oleh Mang Unang dan dibantu beberapa laki-laki yang lainnya di tempat yang agak lebih memungkinkan. Selanjutnya orang-orang pun kembali diceritakan. Pak Lebe, Pak Tua Kampung, dan juga yang lainnya berkumpul di rumahnya Mang Unang. Setelah kembalinya dari tempat ditemukannya domba tersebut. Kemudian terdengarlah Pak Tua Kampung berkata, sepertinya sekarang mah sudah tenang. Jadi saya ingin tahu Mang Unang, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai dombanya ada yang nyuri? Apakah Mang Unang tidak tahu atau tidak mendengar? Biasanya suka ribut-ribut domba kalau ada orang mah suka bersuara. Kemudian terdengar Mang Duduk menjawab. Tetangganya Mang Unang teh, saya juga tadi mendengar suara-suara ya dari rumahnya Mang Unang ini. Tapi katanya dia mah sedang ketakutan. Dari bersembunyi katanya ketemu hantu gitu. Saya juga tidak jadi heran. Sepertinya mah Mang Unang teh tahu. Tapi lagi ada yang mengganggu dengan cara ditakut-takutin dulu dengan hantu mungkin. Kemudian terdengar Pak Lebe berkata, Dudung, diam dulu, kamu dengerin dulu apa penjelasan dari Unang. Nanti supaya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Mang Unang. Dan supaya juga kita jadi ada berita informasi lah. Nanti kalau ada kejadian yang sama dengan Mang Unang, kita bisa tahu ciri-cirinya dan juga kita bisa waspada kalau ada kejadian yang serupa dialami oleh yang lain. Iya, maaf. Kemudian Mang Unang pun berkata, sepertinya benar nama saya teh sudah menceritakannya ini teh dari tadi juga. Tapi ya udah tidak apa-apa, saya ceritakan lebih rinci lagi. Mungkin kurang jelas. Setelah berkata seperti itu, Mang Unang pun menceritakan hal-hal yang telah dialami olehnya. Gitu ceritanya. Saya teh jadinya ya seolah-olah mah curiga memang ada. Jadi kaburlah curiganya. Apakah saya ditakut-takuti dulu dengan hantu kemudian domba saya ada yang nyuri? Atau memang dimakan hantu? Atau tadi ada yang mengatakan mah mungkin saja sama binatang buas. Ya saya juga tidak tahu. Mendengar hal tersebut, kemudian Pak Tua Kampung pun berkata, kalau mendengar cerita Mang Unang seperti ini mah, menurut saya sepertinya ini tindakan pencurian dengan cara ya sebelumnya menakut-nakuti dulu Mang Unang. Tapi saya jadi heran kenapa Mang Unang waktu istrinya pergi keluar dari kamar mandi tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Itu Neneng gimana ceritanya kalau menurut kamu? Akang teh waktu dipanggil sama Neneng ya, Neneng teh sudah keluar dari WC. Dipanggil, Akang teh kalakah ngagoler, malah tertidur, sepertinya mah nunutan. Dan jadi karena kesal Neneng teh malahan disuruh nungguin kalakah tidur di situ. Ya udah Neneng teh masuk aja ke dalam. Kemudian setelah beberapa saat Akang teh seperti manggil-manggil Neneng di kamar mandi. Kan Neneng teh jadi curiga. Nah ketika itulah Neneng melihat di pintu tadi teh sosok putih yang kemudian tertawa. Menikah kukurayeun merinding. Neneng juga kalau membayangkannya lagi seperti nyata.
kayaknya benar-benar hantu. Seperti itu ya. Begini aja, Ceneneng, Mang Unang. Masalah hantu mah jangan dipikirkan lah. Pikirkan saja bahwa ini adalah suatu tindakan pencurian. Teh Neneng dan juga Mang Unang ditakut-takuti dulu. Ya wajar ketika Mang Unang menyangka itu seorang hantu. Karena ketika Ceneneng masuk lagi ke rumah, mungkin Mang Unangnya lagi tertidur. Kemudian disangka masih ada orang. Dan boleh jadi ada yang sudah ngintip karena ingin lancar tindakan pencuriannya. Jadi ditakut-takuti dululah Mang Unang ini. Itu mah sepertinya masuk akal menurut saya mah. Ya sudah, kalau begitu mah. Ini yang giliran meronda siapa ini sekarang sebenarnya? Tadi saya yang lihat mah Pak Lebe aja duanya pada malam ini itu. Malahan tadi ke rumah saya dulu Pak Lebe. Gimana ini, apakah Pak Lebe tidak berkeliling ke sekitaran kampung atau gimana? Kemudian Pak Lebe karena merasa disangka kerja beliau jelek saat diberi tugas untuk meronda, kemudian dia berkata, Jang Tua, maaf ini. Kan sebelumnya Bapak juga ke rumah Jang Tua dulu. Kata saya, Pak Tua kampung, jangan terlalu terlalu tibra lah tidurnya. Walaupun tidak giliran meronda, karena saya curiga. Karena sebelumnya di gardu pun seperti ada wewangian gitu. Kang Obon mah sama si Acung katanya berpikirnya ada hantu. Tapi kalau Bapak mah berpikirnya mungkin ada orang yang mau nyeliwuri ataupun membuat membuat tipuan dengan cara-cara menakut-nakuti. Sebab saya juga bisa merasakan mana adanya kehadiran hantu ataupun memang hal-hal yang penipuan daripada pencuri seperti ini. Nah, ini buktinya. Ya, cuman masalahnya ketika saya sudah pergi dari rumahnya Pak Tua kampung itu, saya baru mau menuju ke rumah Mang Unang ini. Sudah ketemu sama suara-suara dari sepertinya Mang Dudung yang manggil-manggil Mang Unang. Dan saya terlihat kemudian ada obor yang sedang sepertinya mencari sesuatu. Suara kentongan tadi juga terdengar. Iya, Pak Lebe, saya tidak menyangka Pak Lebe bekerjanya jelek ataupun menyangka Pak Lebe tidak melaksanakan tugas sekarang sedang meronda. Hanya saja saya pengen tahu saja sampai Pak Lebe dan teman-teman ketika ngeronda ini sampai di mana ketika mau berkeliling. Kalau memang seperti itu, saya juga menyaksikan bahwa Pak Lebe ini waspada lah, walaupun mencium aroma-aroma yang mungkin menakutkan dan aneh di malam hari. Ada curiga bahwa ini suatu tindakan penipuan. Itu pun saya dengar di rumah tadi. Bahkan saya saat waktu itu sudah sedang mau pergi ke Manggulang-gulang yang dari kerajaan mah bertugas sebagai pengaman di kampung kita. Tapi waktu saya mau baru setengah perjalanan ini sudah memang terdengar ada yang ribut-ribut di sebelah utara ini. Rupanya memang kita kalah cepat dengan tindakan para pencuri ini. Walaupun kita sudah wanti-wanti, kita sudah waspada, tapi sepertinya kita juga harus lebih waspada lagi. Karena jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Ya sudah, kalau begitu mah begini saja. Yang memang istilahnya tidak ada urusan mah silahkan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Tapi yang laki-laki saya minta jangan dulu tidur sore-sore lah, atau masih sore sebelum
Kalau bisa mah ikut meronda walaupun di rumah kalau memang belum gilirannya. Tapi kalau mau ikut meronda juga menemani yang bertugas itu lebih baik. Intinya harus tetap waspada, karena saya dengar-dengar juga di kampung-kampung yang lain pun sedang ramai, sedang marak lagi banyak tindakan-tindakan pencurian. Ya, modusnya macam-macam. Dan saya juga dengar-dengar sebahagiannya ada dengan cara-cara seperti ini, dengan menakut-nakuti dulu seperti inilah. Kemudian setelah mendengar perkataan Pak Tua kampung itu pun, orang-orang kembalilah yang masih berada di rumah Mang Unang ini ke rumahnya masing-masing. Namun masih dalam keadaan waspada, karena memang mereka harus lebih bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tindakan pencurian. Namun pendapat orang-orang terus berbeda, meskipun telah dijelaskan kronologi, kemudian hal-hal yang lebih masuk akal yang dijelaskan oleh Pak Tua kampung dan orang-orang yang berpikiran waras dan berpikir logika. Tetap saja orang-orang di kampung Handap itu banyak yang berpikir bahwa tindakan yang terjadi pada Mang Unang adalah memang terjadi karena ulah hantu, dedemit, atau karena binatang buas. Pendapat orang-orang ini pun sulit dihapuskan dan terus berlangsung di beberapa hari berikutnya. Bahkan pendapat bahwa hantu atau dedemit yang suka memakan hewan ternak atau membahayakan orang-orang pun menjadi mitos yang dibicarakan oleh masyarakat turun-temurun. Sedangkan sesuatu yang logis ataupun bisa dimengerti oleh akal, seperti pendapat Pak Tua kampung dan Pak Lebe yang mengatakan itu tindakan pencurian dengan menggunakan modus untuk menakut-nakuti, dengan cara menakut-nakuti seolah-olah terhapus begitu saja karena saking kuatnya mistisme di kalangan masyarakat pada waktu itu. Ini juga jadi pelajaran ya buat kita. Kita mah kadang-kadang suka percaya sama hal-hal yang mistis seperti itu daripada sesuatu yang memang masuk akal gitu. Tapi padahal mah kalau seperti di zaman modern seperti sekarang ini mah kita seharusnya lebih berpikir realistis lah. Jangan kalau masalah mistis mah percaya boleh, tapi jangan terlalu semuanya dikait-kaitkan dengan mistis-mistis. Ada yang sifatnya realistis lah gitu, bisa dimengerti, dijelaskan oleh akal dan logika. Ini mah ya pendapat Mang Dagwal saja. Kita lanjutkan saja ceritanya. Diceritakan di pagi harinya, kejadian yang menimpa kepada Mang Unang pun selanjutnya tersebar di seluruh kampung. Seperti tadi dijelaskan bahwa pendapat orang-orang pun terus berbeda sampai nanti di kemudian hari berubah-ubah bermacam-macam pendapat seseorang tentang suatu kejadian. Kita akan selanjutnya menceritakan di rumahnya Mang Obon, ayahnya daripada si Jaluk Tea. Di sore harinya, suara satwa-satwa khas di sore hari terdengar. Maklumlah, di suatu kampung yang masih berbatasan dengan hutan yang masih lebat. Suara tonggeret di kebun ataupun hutan yang berdekatan dengan kampung Handap
berpadu dengan suara katak dan hewan-hewan yang lainnya terdengar begitu indah bagaikan alunan musik di sore yang cerah itu. Terlihat si ibu Obon, ini si ibu Obon ya, baru pulang dari kampung luhur setelah menengok si Jaluk teh. Ibu no, bagaimana si Jaluk teh? Sebenarnya sehari tidak bertemu bapak teh, jadi berasa kangen, pengen ketemu, tapi bapak kan baru selesai karonda, jadi ngantuk. Kalau harus pergi mah takutnya juga ya gitulah. Alhamdulillah abahna, sepertinya mah sudah membaik, bahkan sepertinya tidak ada bekas-bekas sudah sakit. Waktu ku ambu mau diajak pulang teh katanya pengen sedikit belajar dulu katanya. Kalaupun sudah 3 hari kalau diizinin sama bapak, pengen tinggal dulu di sana barang seminggu 2 minggu mah. Banyak yang pengen dipelajari katanya dari Pak Kiainya, yang Kiai itu. Memangnya Pak Kiainya tidak keberatan? Ya sepertinya waktu tadi sama ibu ditanya mah katanya dia tidak keberatan. Jadi bagaimana atuh abahnya mengizinkan tidak si Jalu mau belajar dulu di sana? Ya gak apa-apalah kalau menurut ambu mah, kalau mau pesantren dulu mah sambil belajar lah, bisa belajar ngaji dan juga ilmu-ilmu tentang kehidupan lainnya gitu. Abah juga sih kalau gitu mah setuju saja. Daripada dia di kampung kita banyak kariwuhkeun, ya lebih bagus lagi dia pesantren belajar sama Jang Yai. Dan bapak juga percayalah sama Jang Yai mah, kayaknya dia mah bukan orang sembarangan. Tidak seperti kita lah, hidup teh sekedar hidup. Ya bukan nyalahin kepada orang tua, karena orang tua mah dari dulu juga mengajarkan kepada kita yang baik-baik. Hanya saja ya mungkin kitanya yang kendul lah, yang malas untuk belajar, sehingga susah kalau jadi jelema bodoh, tidak tahu apa-apa mah, kurang ilmu, tidak rajin belajar. Nah sekarang anak kita pertama kalau di lembur mah dia banyak berulah. Sekarang dia mau niat mau mengaji, mau pesantren, ya bagus juga. Abah mengizinkan saja, jangankan seminggu 2 minggu, mau sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun juga tidak apa-apa. Tapi benar dia mau belajar, dia mau mengaji, belajar tentang cara hidup di dunia untuk menuju akhirat. Dunianya baik, akhiratnya baik, setuju saja abah mah. Ya sudah tuh, kalau gitu mah aku juga jadi jongjon, jadi regreg, ikut senang. Kalau memang papa mengizinkan, nanti sama ambu disampaikan ke si Jalu dan juga Pak Kiai. Tapi kalau apa mau pergi ke sana, mau kapan? Kalau itu mah nanti lihat waktunya saja. Kalau tidak ada halangan mah besok juga abah mau ke sana sambil mau nyari kayu bakar, sambil mau ke sana dulu ngelokok si Jalu. Ya, tapi kalau sudah nanti si Jalu sudah jelas mau ngaji ataupun pesantren ya sudah, kita nengok paling seminggu sekali. Walaupun itu seru aja dia pulang dulu untuk cari bekal. Kan jangan sampai merepotkan Jang Yai. Dia belajar, dia merepotkan makanan misalnya. Jadi malu bapak teh. Bener abah anak. Mau ke ambu juga merasa malu sebenarnya, tapi karena Jang Yainya sepertinya senang juga dengan anak kita gitu tinggal di sana, dan kayaknya baik juga. Ambu teh jadi ngerasa jongjon seperti punya saudara ataupun anak yang sekarang sudah ketemu lagi gitu. Iya, abah juga merasakan kebaikan Jang Yai mah. Kemudian beberapa
lama. Setelah itu datanglah seorang anak muda tanggung seusia dengan si Jalu datang ke rumahnya Mang Obon itu. Rupanya dia adalah si Acung Tea. Assalamualaikum, sampurasun, Kang, Pak, Bah, Mang Obon. Kamu Acung, ada apa? Ayo masuk. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Kemudian si Acung pun naik ke tepas. Setelah bersalaman, munyungan, bersalaman kepada Mang Obon dan si Ambu Obon, dia selanjutnya duduk berkumpul dengan kedua laki rabi itu, suami istri itu. Iya, yang Acung jadi asara rewas, Ambu ada apa sebenarnya? Tidak perlu rewas, tidak perlu kaget-kaget, Ambu, Abah. Nah, Acung mah kesini teh mau nanyain si Jalu, bagaimana keadaannya sekarang? Kemudian Mang Obon menjawab, si Jalu mah alhamdulillah Jang. Tadi Abah mah Amang mah enggak ngelongok, cuma si Ambu kesana tadi ngelongok dah. Ya kamu juga tahu, habis ngeronda capek, masih ngantuk, dan juga ada keperluan belum tadi ada balong yang kolam yang belum dibenerin. Selama Amang pergi teh berenat tidak ada yang ngurus, jadi ya ada keperluan lah, jadi si Ambu yang lihat ke sana. Tapi si Jalu mah sudah baik, sepertinya mah sudah sembuh sekarang mah. Tapi waktu diminta pulang sama si Ambunya, katanya pengen tinggal dulu di sana. Pengen tinggal dulu di sana aja. Berenang Acung gak ada temannya. Dasar kamu sohib CS lah ya. Sekarang mah zaman CS. Iya tuh Kang, kan berenang. Acung teh pengen ketemu lagi, pengen bertemu lah dengan si Jalu. Tapi memangnya kenapa si Jalu tidak mau pulang? Apakah belum sembuh atau gimana? Atau masih dirawat? Gimana itu teh? Bukan seperti itu. Kan si Jalu teh diobatinnya sama Jang Yai. Kamu sendiri tahu lumayan di kampung luhur ada kiai yang tidak hanya ternyata bisa mengobati penyakit, tapi juga ya bisa di ulungan ilmu lah, bisa di kita menerima wejangan gitu ya. Katanya si Jalu pengen mengaji dulu, pengen pesantren dulu di rumahnya Jang Yai itu. Gitu ya Kang. Emangnya kalau pesantren seperti itu lama tidak? Kan kalau mengaji mah murunan di Palebay juga suka diajarin. Iya, sama ngaji mah di Palebay juga sama, di Ustad juga sama. Nah, kalau di Kiai di Lembur Luhur juga ya sama juga. Kalau memang mengajarkan agama, yang penting mah niat kita mau mempelajari tentang tata cara kita hidup supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Belajar mah gimana saja. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Itu yang penting ya buat Kang Dagwa. Tapi yang lebih penting mah menghibur lah. Bisa menghibur kepada para pendengar yang menyaksikan video ini. Semoga terhibur. Kalau pendengar senang, Kang Dagwa juga ikut senang lah. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patapang deui permio.